Halo, selamat sore Bapak Ibu. Di sini saya akan memberikan sedikit praktek langsung ya, bagaimana caranya mendokumentasikan asuhan keperawatan di form pengkajian dan juga di form MTBS ya. Selamat menyimak. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan MTBS ya, Bapak Ibu. Nah, di sini sudah terlihat ini adalah MTBS yang sudah saya share juga untuk soft copy-nya, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya. Tadi saya sudah jelaskan di PowerPoint mengenai manfaat dari MTBS itu sendiri ya. Dimana di sini ada daftar isi, kemudian ada cara kita mengidentifikasi dari gejala, kemudian klasifikasinya apa, terus tindakan apa yang kita bisa lakukan sesuai dengan klasifikasi dari kondisi pasien anak. Ya, ingat ya Bapak Ibu, MTBS itu terdiri dari MTBS untuk balita sakit dan juga ada untuk bayi muda atau MTBM ya. Jadi nanti kalau misalkan dapat kasus, Bapak Ibu silahkan diidentifikasi usianya pertama ya. Kalau misalkan usianya kurang dari 2 bulan, artinya yang digunakan adalah form MTBM untuk bayi muda. Kalau misalkan dia usianya sudah di atas 2 bulan, baru kita gunakan form MTBS ya. Oke, saya langsung menuju ke form MTBS-nya ya, Bapak Ibu. Kalau di sini dia paling bawah ya. Nah, ini dia. Jadi, saya mungkin hanya sharing sedikit ya untuk pengisiannya. Ini adalah form yang biasanya digunakan untuk mengisi MTBS. Kalau misalkan ada anak yang datang dengan keluhan tertentu ke puskesmas ya, tentunya kita isi dulu identitas dari si anak itu ya, kelengkapannya baik itu identitas dari anak maupun nama ibu. Kemudian status nutrisinya, panjang badan dan yang lainnya juga kita isi. Lalu langkah pertama saat kita ketemu dengan anak yang usianya 12 sampai 5 tahun, kita identifikasi dulu tanda bahaya umum ya. Jadi langkah pertama saat anak itu datang ke puskesmas, itu kita cek dulu tanda bahaya umum apakah ada atau tidak ya. Tanda bahaya umum itu bisa Bapak Ibu lihat di sini ya, apakah dia tidak bisa minum, memuntahkan makanannya, apakah ada terjadi kejang tadinya, atau ada letargis, ada stridor, ada sianosis, atau ada pucat di perifer atau ekstremitasnya ya. Jadi Bapak Ibu periksa ini dulu tanda bahaya umum. Nah begitu ada salah satu saja tanda bahaya umum maka klasifikasinya adalah penyakit sangat berat. Oleh karena itu tindakannya Bapak Ibu bisa lihat di MTBS di atas. Jadi Bapak Ibu lihat tindakan apa yang pertama bisa dilakukan gitu ya. Pertama bisa dilakukan apa tindakannya, kemudian yang pastinya harus dirujuk segera. Itu adalah tindakan untuk tanda bahaya umum. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi memeriksa apakah dia ada batuk atau diare yang lainnya, nggak usah lagi dilihat. Jadi cukup memeriksa tanda bahaya umum, begitu ada satu silahkan itu klasifikasinya penyakit sangat berat, lalu lakukan tindakan awal yang bisa dilakukan di puskesmas sebagai langkah pertolongan pertamanya, kemudian langsung lakukan rujuk segera. Gitu ya. Jadi ada itu di atas, di bagian atas coba Bapak Ibu bisa identifikasi dari tanda bahaya umum. Kemudian kalau misalkan pasiennya nanti itu tidak ada menunjukkan salah satu dari tanda bahaya umum ini kan bisa dilewati ya, bisa dicoret, kemudian lanjut langkahnya ke memeriksa apakah anak ada batuk atau sukar bernafas atau tidak. Kalau misalkan ada, silahkan centang ya di sini. Kalau tidak, ya silahkan tidak. Begitu tidak, berarti langsung lanjut ke apakah anak diare atau tidak. Jadi langsung lanjut ke bawah ya, begitu pula diare. Kalau misalkan tidak ada diare, ya lanjut ke bawah lagi. Nah, kalau misalkan ada batuk atau sukar bernafas, ya, Bapak Ibu kan centang ya. Jadi langsung lanjut berapa lama batuk yang dialami, kemudian hitung nafasnya dalam 1 menit, apakah masih dalam batas normal atau tidak. Nah, kriteria berapa kali per menitnya ini juga itu menurut usia ya. Jadi Bapak Ibu harus identifikasi usia anak juga, lihat di MTBS apakah dia kategori nafasnya cepat atau tidak. Kemudian tarikan dan dada atau tidak gitu ya. Kemudian kalau ada pengecekan oximetri bisa dicek juga saturasi oksigennya lalu diisi di sini. Nah, setelah mengecek ini kan nanti Bapak Ibu klasifikasikan dia, lihat di MTBS ya di buku MTBS bagian depannya kira-kira klasifikasinya apa. Apakah klasifikasinya batuk bukan pneumonia atau mungkin batuk dengan pneumonia gitu ya, atau pneumonia berat. Jadi Bapak Ibu klasifikasikan di sini. Nanti lihat langkah selanjutnya itu apa. Kalau ternyata harus rujuk juga segera, maka lakukan rujuk segera, tidak perlu lagi identifikasi ke bawah. Gitu. Nah, kalau misalkan tidak harus rujuk segera, Bapak Ibu misalkan batuk bukan pneumonia gitu ya.
Jadi tulis di sini, di sebelahnya, tindakan pengobatan apa saja yang bisa dilakukan. Jadi silahkan ditulis. Kemudian setelah itu, lanjut langsung cek apakah anak ada diare atau tidak. Kalau ada, ya gitu. Misalkan ditulis lagi berapa lama. Jadi begitu memilih ya, lanjutkan pengkajian yang ada di bawahnya. Kalau misalkan tidak, lanjut ke apakah anak ada demam. Gitu ya. Jadi MTBS ini seperti yang saya infokan di slide tadi, jadi itu seperti algoritma Bapak Ibu. Jadi algoritma untuk mengecek. Begitu ada tanda bahaya umum, maka tidak usah lagi lanjut, langsung lakukan rujuk. Kalau misalkan tidak ada tanda bahaya umum, baru lakukan pemeriksaan sesuai dengan urutan yang ada di form MTBS ini. Ya, termasuk juga demam, ini dicek semuanya Bapak Ibu sampai bawah gitu ya. Termasuk juga ada status HIV, status imunisasi ya, untuk balita kan dia masih dalam masa harus imunisasi sesuai dengan waktunya ya. Kebutuhan itu juga dicek di sini. Kemudian silahkan ditulis kalau ada keluhan lain selain yang diperiksa tadi gitu ya. Kemudian status gizinya juga kita cek di sini apakah termasuk gizi buruk atau tidak. Dan terakhir ada nasihati kapan harus kembali segera. Ya, kunjungan ulangnya setelah 2 hari atau 3 hari itu juga ada pilihannya di MTBS. Maka dari itu saat mengisi form ini adanya buku MTBS sangat penting supaya kita bisa mengarahkan, karena seperti tadi ya, ini seperti algoritma, jadi sudah ada nih begitu gejalanya seperti ini maka diagnosisnya A, kemudian tindakannya juga A, jadi sudah ada pilihan-pilihannya gitu ya. Terakhir baru ditandatangani sebagai pemeriksa. Oke, itu untuk MTBS ya Bapak Ibu. Sekarang saya akan lanjut dengan topik yang kedua, yaitu untuk format pengkajian ya, dokumentasi dari format pengkajian asuhan keperawatan ya pada pasien anak. Oke, yang saya share tadi itu ada pengkajian untuk anak, ada juga pengkajian untuk neonatus, gitu ya. Jadi di sini saya cukup share untuk pengkajian anak dulu, ya, yang akan digunakan pada anak usia 0 sampai 18 tahun. Ini Bapak Ibu pasti sudah bisa ya untuk mengisi identitas segala macam. Jadi ini saya perkenalkan saja. Di mana form pengkajian yang saya gunakan pada kasus pasien anak itu dikembangkan dari konsep teorinya Kolkaba ya, tentang theory of comfort. Jadi di sini poin-poinnya itu saya sesuaikan dengan teori dari Kolkaba ya. Ini diisinya gampang Bapak Ibu, sangat mudah, jadi tinggal dicentang-centang saja sesuai dengan yang Bapak Ibu temukan di pasien. Kalau misalkan dia sulit bernafas, tinggal centang iya, kalau tidak ya tinggal centang tidak, gitu ya. Dan ada beberapa item yang perlu dijelaskan lebih lanjut rinciannya. Kemudian yang tidak kalah penting selain tadi pemeriksaan secara fisik adalah nutrisi. Ya, terutama pada anak itu yang paling penting tugasnya dia kan adalah bertumbuh dan berkembang ya. Jadi pertumbuhan itu sangat penting, oleh karena itu kita harus identifikasi benar-benar real pada anak. Jadi harus sedia timbangan, harus sedia meteran untuk benar-benar memantau bagaimanakah pertumbuhan si anak ya. Jadi lihat kira-kira dia pada grafik mana nih gitu ya, dari standar deviasi. Termasuk gizi kurang, gizi baik, atau overweight itu kita perlu identifikasi juga, termasuk makanan-makanan yang dikonsumsi. Ini gampang, tinggal Bapak Ibu centang dan isi kelengkapannya sesuai dengan yang Bapak Ibu dapatkan datanya dari anak ataupun dari orang tua ya. Ini gampang, juga bisa diisi, pengkajian nyeri juga sama. Kemudian ini pengkajian nyeri untuk anak, saya yakin Bapak Ibu udah pernah dengar ya, ada beberapa pengkajian nyeri untuk anak yang bisa kita terapkan sesuai dengan usia perkembangan anak. Kalau misalkan anak usianya kurang dari 3 tahun, apalagi belum bisa bicara, kita lebih melihat respon nyerinya dari observasi ya, baik itu dari ekspresi wajah, ekstremitas, dan gerakan lainnya, itu kita sebut dengan flex scale. Ya, jadi kalau anak usia kurang dari 3 tahun, kita screening nyerinya dengan menggunakan flex scale. Dan bagaimana teknik skornya juga sudah ada di sini. Kalau Bapak Ibu melihat dia meringis, mengurutkan dahi, dan menarik diri, itu berarti skornya 1 dulu, nanti baru kita totalin semuanya, kira-kira masuk skornya di mana. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan anaknya usia 5 tahun ke atas, itu sudah mengerti tentang angka, kita bisa kasih dia pengkajian menggunakan numerical rating scale dari 0 sampai dengan 10. Ya, nanti suruh dia pilih kira-kira nyerinya di skala berapa nih kalau misalkan dia ada nyeri gitu. Kemudian ada lagi nih Bapak Ibu, kalau dia anaknya usia sudah dari 3 tahun lebih sampai lebih ya, 3 tahun ke atas, itu kita bisa gunakan Wong-Baker Faces Rating Scale. Jadi kita melihat dari ekspresi wajah ya, gambar dari ekspresi wajah ini kira-kira dia berada di rentang mana skala nyerinya.
gitu ya. Kita juga bisa menggunakan visual analog scale kalau misalkan anaknya usia sekolah sampai remaja gitu ya, itu bisa. Jadi kira-kira dia rentangnya dari no pin sampai sangat nyeri sekali itu di mana letak garisnya, itu bisa juga kita gunakan ya. Termasuk pengkajian mual, bisa kita gunakan pengkajian dengan menggunakan pictorial skill namanya ini ya. Jadi menggunakan gambar, jadi lihat kira-kira dia mualnya di skala berapa. Ya, termasuk skala kenyamanan juga kita bisa ukur di sini Bapak Ibu. Oke, dan di sini juga saya melampirkan pediatrik GCS ya. Jadi penghitungan GCS khusus untuk anak. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini kira-kira I-nya, motoriknya dan verbalnya itu di nilai berapa. Gitu ya. Jadi ini khusus untuk anak, Bapak Ibu bisa menggunakan pediatrik GCS ini, Toges Copoma Scale. Sisanya pengkajian yang lain ini juga sudah disesuaikan dengan temuan-temuan yang mungkin kita bisa dapatkan pada pengkajian anak, baik dengan yang mengalami riwayat kelainan kongenital mungkin atau kelainan yang didapat setelah berusia balita ya. Jadi Bapak Ibu tinggal centang-centang saja di sini. Jadi tidak usah terlalu banyak menulis ya. Ini adalah pemeriksaan lab dan lain-lain. Kemudian ini yang saya bilang tadi, karena ini turunan dari teori Kolkaba, di situ ada tidak hanya kenyamanan fisik yang tadi kita kaji, tapi juga bagaimana kenyamanan psikospiritual kita juga kaji. Kalau misalkan anak misalkan di usia sekolah atau remaja kan bisa ya, dia sudah menceritakan. Kalau misalkan tidak ya tinggal di skip ya. Jadi atau kita tanyakan lebih ke keluarga atau orang tua. Kemudian ada juga kenyamanan sosiokultural. Ini kita juga kolaborasi dengan keluarga atau orang tua pasien ya untuk mengidentifikasi kenyamanan sosiokultural si anak. Kenyamanan lingkungan juga kita bisa kaji dari observasi terutama ya, lihat sekelilingnya seperti apa dan kita sesuaikan untuk hasil pengkajiannya. Barulah kira-kira masalah keperawataannya apa, setelah analisis data kita bisa langsung tuliskan di sini. Nah, di belakang format pengkajian itu juga ada lampiran-lampiran, misalkan ada lampiran untuk skor Braden ya, untuk risiko kerusakan integritas kulit, itu saya lampirkan juga di sini supaya mempermudah Bapak Ibu kira-kira skornya berapa, apakah dia risiko tinggi atau tidak. Ya, sini ada interpretasinya juga. Kemudian ada juga untuk pengkajian risiko jatuh atau Humpty Dumpty ya. Kalau misalkan anaknya kurang dari 12 tahun maka risikonya langsung aja tinggi, jadi dia harus dapat gelang kuning. Tapi kalau usianya sudah remaja dari 12 sampai 18 tahun kita perlu identifikasi risikonya juga di sini, apakah dia termasuk risiko jatuh atau tidak. Ya, sudah saya lampirkan juga di belakang, jadi untuk mempermudah Bapak Ibu. Kemudian untuk anak usia jadi ini pengkajiannya hanya untuk anak usia 1 sampai 3 tahun ya. Pak Ibu bisa kaji riwayat kelahiran sebelumnya, kemudian antenatal care-nya bagaimana, siapa tahu ada kaitannya dengan kondisinya dia saat ini gitu ya. Oke. Itu saja penjelasan saya untuk format pengkajian dan juga MTBS ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kalau ada hal yang mungkin kurang dipahami atau ingin didiskusikan, saya persilahkan pada sesi diskusi ya. Selamat sore Bapak Ibu.